Hai teman-teman semua, pernahkah kalian bertanya-tanya siapa sebenarnya Jura? Kenapa dia tidak memanifestasikan seseorang yang kita kenal selama ini? Tidak seperti Hidari, Matsuri, dan juga Bak. Lalu pernahkah kalian bertanya juga ada berapa Shinju yang akan muncul nanti? Tapi sebelum kita lanjut, mari kita intro dulu. Sejauh ini musuh utama dalam cerita Boruto 2 Blue Vortex adalah Shinju atau evolusi Jubi yang memiliki egonya sendiri. Mereka terlahir dari sosok Jubi milik Ishiki yang code modifikasi dengan menambahkan sesuatu melalui Sumeatonya ke dalam Jubi itu hingga menciptakan ratusan bahkan ribuan Sumeaka. Kemudian dari inti Jubi yang tersisa dan tersimpan di dimensi milik Ishiki, para Shinju itu pun terlahir. Saat Code menciptakan ratusan bahkan ribuan Sumeaka dari Jubi, Jubi itu tidak habis dan masih menyisakan inti dari Jubi itu sendiri. Lalu ketika Boruto datang, inti Jubi itu menghilang dan kini sudah berubah menjadi 4 Shinju, yaitu Hidari yang memanifestasikan sosok Uchiha Sasuke, lalu Bak yang memanifestasikan sosok Bak, lalu Matsuri yang memanifestasikan Moegi, dan terakhir Jura yang hingga saat ini belum diketahui siapa sosok yang dia manifestasikan. Asumsi yang beredar luas menjelaskan bahwa Jura memanifestasikan sosok Jigen atau Ishiki, tapi itu belum terbukti dan ternyata banyak celah untuk membantahnya. Karena jika kita melihat kasus ketiga Shinju lainnya yang terlahir setelah Sumeaka memakan atau melahap sosok yang dimanifestasikannya, situasi seperti itu tidak terjadi kepada Jura. Bahkan Ishiki atau Jigen sudah lama mati sebelum Sumeaka lahir, sehingga mereka tidak mungkin dilahap atau dimakan oleh Sumeaka. Jadi kasus Jura ini spesial dan admin memiliki asumsi admin sendiri tentang Jura ini, di mana dia tidak memanifestasikan siapapun, karena dia adalah Jubi itu sendiri. Jura adalah evolusi reinkarnasi atau inti dari Jubi itu sendiri. Banyak bukti yang menyatakan bahwa Jura ini berbeda dari ketiga Shinju lainnya, dan itu menjelaskan bahwa Jura adalah reinkarnasi Jubi. Pertama, dia memiliki wujud fisik dirinya sendiri. Dia tidak memiliki sosok manusia yang dimanifestasikan seperti ketiga Shinju lainnya. Artinya dia cukup spesial. Sejauh ini dia pun bisa dikatakan sebagai pemimpin para Shinju. Dia terlihat memiliki kuasa atas Hidari, Bak, dan Matsuri. Ketiganya selalu menuruti apa yang Jura katakan atau sarankan kepada mereka. Contohnya saat Jura memberikan penjelasan tentang naluri lain yang tumbuh dalam diri mereka masing-masing, selain naluri utama mereka untuk memakan Boruto dan Kawaki. Saat itu Jura menyuruh mereka untuk mengikuti naluri itu dan mendengarkan suara hati mereka untuk menemukan target mereka masing-masing. Saat itu mereka semua menurutinya, hingga akhirnya saat ini mereka memiliki target mereka masing-masing. Bahkan ketika Hidari memiliki pertanyaan dalam kepalanya, dia menanyakan hal itu kepada Jura. Artinya, Jura memiliki sesuatu di dalam dirinya yang bisa dikatakan tidak ada dalam ruang lingkup ketiga Shinju lainnya. Suatu yang dimiliki Jura itu jauh lebih tinggi dari ketiga Shinju lainnya. Dan hal itu adalah inti dari Jubi itu sendiri. Lalu jika kalian perhatikan, Jura memiliki segala atribut dari sosok Jubi, seperti Biju Dama atau kita katakan Jubi Dama. Sementara yang lainnya tidak pernah diperlihatkan menggunakan atribut Jubi. Mereka sejauh ini hanya menggunakan atribut dari sosok yang mereka manifestasikan, seperti Hidari menggunakan Shidori milik Sasuke, lalu Matsuri menggunakan Doton Sazarishi milik Moegi. Kemudian jika kalian perhatikan juga, Jinchuriki dari Jubi biasanya memiliki simbol titik lingkaran yang berlapis dan juga 9 tomoe di bawahnya seperti yang ada pada punggung Obito, lalu di punggung Madara, lalu ada juga di punggung Hagoromo. Bahkan di punggung Naruto saat di perang dunia shinobi keempat, saat dia menjadi Jinchuriki Jubi pun ada simbol-simbol tadi. Nah ternyata jika kalian jeli, Jura pun memiliki simbol-simbol itu. Sementara pada Shinju lainnya tidak ada simbol apapun yang berkaitan dengan Jubi atau Jinchuriki Jubi. Sehingga hal ini menandakan dan membuktikan bahwa Jura adalah Jinchuriki dari Jubi, sama seperti Hagoromo, Obito, Madara, dan juga Naruto. Ya untuk sementara kita anggap saja Jura sebagai Jinchuriki Jubi, karena sebenarnya kita akan masuk ke dalam teori atau asumsi lainnya. Jika kalian perhatikan dengan lebih detail lagi simbol yang ada pada Jura, walaupun itu terdiri dari komponen yang sama seperti titik lingkaran berlapis dan juga 9 tomoe, tapi ternyata peletakannya berbeda dengan para Jinchuriki Jubi. Ada satu perbedaan lagi yang cukup mencolok dari peletakan simbol-simbol itu. Simbol 9 tomoe milik Jura mengelilingi simbol titik lingkaran berlapis.
Berbeda dengan para Jinchuriki Jubi, yang simbol 9 tomoe-nya berada di bawah simbol titik lingkaran berlapis. Dari kesamaan di awal dan perbedaan tadi, memberikan petunjuk bahwa Jura sama dengan Jinchuriki Jubi itu. Tapi dia pun berbeda. Maksud admin, Jura dan para Jinchuriki Jubi itu sama-sama memiliki Jubi di dalam tubuhnya, tapi bisa dikatakan entitas mereka sendiri berbeda. Jinchuriki Jubi adalah manusia yang dimasuki Jubi, sementara Jura adalah reinkarnasi dari Jubi itu sendiri. Kita pun tahu Jura dan Himawari sudah bertarung. Cerita mereka saling berhadapan satu sama lain, dan biasanya dalam sebuah perseteruan antara protagonis dan antagonis, mereka akan memiliki kesamaan. Contohnya Himawari memiliki kekuatan Kyuubi dan Jura memiliki kekuatan Jubi. Lalu Himawari memiliki kekuatan Kyuubi karena Kyuubi terlahir dalam dirinya, sehingga itu bisa dikatakan membuat Himawari menjadi seorang biju itu sendiri. Dan hal yang sama pun seharusnya terjadi pada Jura. Jubi lahir dan berevolusi dalam tubuh Jura atau sebagai Jura. Walaupun Jura dan yang lainnya dikatakan sebagai Shinju oleh Boruto sendiri, tetapi mereka khususnya Jura masih sebagai entitas Jubi. Karena kita tahu naluri Jubi itu ada dua. Pertama, memakan Otsutsuki untuk berubah menjadi pohon Shinju. Dan itu sudah terkonfirmasi bahwa mereka memang bertujuan untuk memakan Boruto dan Kawaki yang merupakan Otsutsuki. Kemudian yang kedua, untuk mengumpulkan cakranya yang terpecah. Dan itulah kenapa Jura mengincar Himawari yang memiliki Kyuubi. Karena Kyuubi adalah pecahan cakra dari Jubi. Jadi sudah bisa dikatakan Jura adalah Jubi itu sendiri. Sementara Shinju lainnya seperti Hidari, Bak, dan Matsuri adalah panglima perang yang memiliki serpihan DNA dan juga cakra Jubi. Tapi sebenarnya ada berapa para panglima perang Shinju ini? Apakah mereka hanya akan ada 3, yaitu Hidari, Bak, Matsuri saja? Menurut admin, tidak. Para panglima perang Shinju ini akan lebih dari 3, dan jika harus berasumsi, mereka akan berjumlah 9 di luar Jura sebagai pemimpinnya. Kenapa harus 9? Karena tadi kita sudah membahas simbol-simbol yang ada dalam tubuh Jura. Ada sebuah titik lingkaran berlapis dan 9 tomoe yang mengelilinginya. Kita bisa mengartikan bahwa titik lingkaran berlapis itu adalah Jura itu sendiri sebagai pemimpinnya. Sementara 9 tomoe yang mengelilinginya adalah panglima perang Shinju. Dan admin bisa mengatakan bahwa mereka tidak hanya akan muncul di negara api saja, tapi besar kemungkinan mereka pun akan muncul di negara lain. Karena kita tahu Someaka yang dikendalikan Code sudah menyebar ke beberapa negara di seluruh negara api. Jadi bisa saja sebenarnya Someaka itu sudah melahap beberapa orang di negara lain dan kini menjadi Shinju, tapi mereka belum muncul. Hanya saja tidak menutup kemungkinan juga negara api atau tepatnya Konoha akan menjadi tempat munculnya Shinju lainnya. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira siapa yang akan menjadi Shinju lainnya? Jika melihat sosok-sosok yang dimanifestasikan, Shinju merupakan karakter yang eksis di series Naruto. Maka tidak menutup kemungkinan karakter-karakter lain yang eksis di series Naruto akan menjadi Shinju juga. Terutama mereka yang memiliki peran besar di series Naruto dan berusaha sedang dinonaktifkan secara halus oleh Kishimoto tanpa harus membunuhnya. Contohnya saja Kakashi dan Tsunade. Bahkan bisa juga para Kage angkatan Tsunade dan Kakashi yang tiba-tiba menjadi Shinju. Tapi entahlah, kira-kira bagaimana menurut kalian tentang teori kali ini? Silakan tulis dan diskusikan pendapat atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah menyaksikan video ini. Aku mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.